Ningsih, CGP Angkatan 9 dari SDN Karangsatria 03 Tambun Utara. Di sini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Bapak Iban Krisantono, saya sebagai coach dan Pak Iban sebagai coach. Langsung saja ya. Assalamualaikum Pak Giban. Boleh saya minta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah siap-siap. Saya mau bercerita Pak tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di kelas saya. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias, dan dalam menerima pelajaran dari saya itu hanya 50% yang mengumpulkan tugas. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi sebelumnya saya nanya, menurut Ibu Dia ini kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Ya tentunya Pak, dengan kita ngobrol saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Ya. Menurut Ibu Dia, hal apa yang membuat murid-murid dia itu kurang antusias gitu Bu dalam melakukan pembelajaran di kelas itu? Ya, jadi gini Pak, yang membuat kurang antusiasnya anak-anak di kelas itu sepertinya kalau saya pikir-pikir sih penyebabnya ya karena pembelajaran, sepertinya pembelajaran saya itu membosankan buat mereka, yang saya memberikannya terlalu monoton dan dominan, hanya bercerita, berbicara di depan murid, dan tidak memberikan kesempatan buat murid berpendapat atau aktif bicara gitu Pak. Iya. Oh begitu Bu. Menurut Ibu pembelajaran kira-kira pembelajaran yang membuat antusias siswa itu yang bagaimana itu Bu? Kalau menurut saya sih Pak, sepertinya menurut saya menginginkan pembelajaran yang mengasihkan gitu. Jadi yang tidak monoton dan tidak membosankan gitu loh Pak. Wah iya, saya setuju sekali itu Bu. Sependapat dengan Ibu. Jadi kayaknya untuk murid-murid pasti semuanya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak bosan pasti itu. Iya. Lalu menurut pandangan Ibu Dia, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran gitu di kelas itu, bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih ya tentunya pembelajaran yang terdekat pada murid ya, yang jadi murid itu saya minta untuk aktif, untuk mungkin saya akan melakukan seperti ice breaking atau tanya jawab yang menggembirakan atau games dan lain-lain seperti itu Pak. Itu saya rasa pembelajaran menarik barangkali. Iya. Tadi Ibu bicara itu bercerita tentang kurangnya antusias muridnya ya Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu kepada murid-murid itu, penyebabnya apa itu sehingga anak itu kurang antusias gitu Bu?
dalam mengumpulkan tugas. Ya. Jadi gini Pak, kemungkinan sih tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Jadi udah gitu, saya memberikan sumber belajarnya dan tidak beragam dan mengasingkan gitu. Jadi itu kemungkinannya. Jadi terlalu banyak yang tugas yang saya berikan. Oh iya pantas itu. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, dia itu menggunakan sumber belajar apa di kelas itu Bu? Saya biasa menggunakan sumber belajar itu dari buku paket Pak yang ada di perpustakaan. Ya itu aja. Ini memang selain paket itu ada nggak sumber belajar lain Bu? Kira-kira selain kalau menurut saya sih ada, seperti dari YouTube atau dari blog atau internet itu ada tulisan-tulisan itu ya, dari Google bisa kita iniin, bahkan dari video-video TikTok, Snack dan lain-lain seperti itu Pak, ada itu. Iya betul sekali Bu. Saya yakin bila Budia itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid kita itu antusias Bu dalam menerima pembelajaran di kelas itu. Kemudian untuk selanjutnya, kira-kira rencana Ibu ya, rencana Budia itu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu? Kalau rencana saya dalam hal ini mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan, seperti yang diminta atau yang diinginkan siswa tadi. Nah, tentunya dengan menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam. Bisa yang tadi dari internet, bisa dengan menggunakan buku paket yang ada pun bisa, gitu loh Pak. Nah, dan kemungkinan juga tugas yang saya berikan itu berbentuk seperti berdiferensiasi aja. Jadi mereka bisa mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan video, gambar, atau barangkali lagu, atau barangkali game, bisa aja itu ini Pak. Saya ini untuk siswa. Jadi gitu laporan-laporan yang seperti dari digital itu juga yang saya rasa sih bagus juga. Iya. Bagus sekali Bu, bagus sekali rencana Ibu. Ya mudah-mudahan berhasil Bu. Kemudian kita juga komitmen Bu. Jadi komitmen Budia itu terhadap rencana yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran itu ke depan itu bagaimana? Nah, kalau soal komitmen sih Pak, tentunya saya akan berkomitmen dengan rencana yang akan saya buat tadi, rencana pembelajaran yang mengasihkan dan tidak monoton, tentunya dengan mengambil sumber belajar yang banyak dari buku, dari video, dari macam-macam Pak, supaya anak-anak bisa bereksplorasi. Iya, luar biasa, bagus sekali itu Bu, bagus sekali. Nah, saya sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Ibu, yang menjadi komitmen Ibu. Ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu gitu ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan sukses Bu. Amin. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan siswa. Dan mudah-mudahan Bapak diberikan sehat, panjang umur, berkah semuanya. Amin. Sama-sama Bu ya. Sampai jumpa terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Kiban Krisantono dari SDN Kertasari 01 dan sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yaitu coaching dengan menggunakan Alutirta bersama rekan saya Ibu Dia Iin Nur Yulianingsih. Saya akan berperan sebagai coach, sedangkan rekan saya berperan sebagai coach. Baiklah, saya langsung saja. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiban. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Gimana Pak? Kalau kiranya Ibu ada waktu, ini Bu, kalau kiranya Ibu ada waktu, saya akan minta waktu sebentar saja, di mana saya akan bercerita tentang perasaan saya di akhir-akhir ini di kelas ini. Kenapa ya Pak? Ada apakah dengan perasaan Bapak? Iya, saya akan cerita tentang ini Bu, yang kemarin ini kejadian kita waktu di supervisi bersama pengawas. Begini loh Bu ya, saya baru saja ditegur oleh kepala sekolah Bu, di mana terkait tentang laporan pengawas sekolah ketika melakukan supervisi di saat saya mengajar itu Bu. Bapak pengawas pada saat itu kelihatan keberatan ketika saya mengajar di kelas itu tanpa menggunakan buku teks atau buku sumber Bu. Saat itu saya mengajar hanya memanfaatkan ya bersumber belajar lain lah, yang seperti dari internet dan lain sebagainya. Ketika saya diingatkan pada saat itu Bu oleh pengawas, saya bilang sama pengawas, sekalipun saya tidak menggunakan buku teks atau sumber, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum gitu Bu. Nah ujung-ujungnya Bapak pengawas itu tampaknya tersinggung itu dengan ucapan saya, kemudian melaporkan ke kepala sekolah. Nah, walhasil kepala sekolah itu saya itu menegur saya. Gitu. Gitu. Nah Pak, kira-kira hambatan apa Pak yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks itu? Jadi sehingga ditegur oleh Bapak kepala sekolah. Kalau saya sendiri tidak waktu mengajar ya. Saya sudah terbiasa dengan mengajar dan demikian cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai gitu. Saya pikir saya nggak apa-apalah, nggak pakai buku teks Bu. Ya, ternyata saya ditegur gitu Bu. Itu. Oh gitu. Lah emang kelebihannya apa yang Bapak rasakan saat mengajar dengan hanya menggunakan buku teks itu? Kelebihan yang Bapak rasakan apa? Saya merasa lebih bebas ya saja, lebih bebas aja lah Bu, ketika menyampaikan materi dan hal itu adalah sebagai implementasi dari belajar merdeka menurut saya. Jadi saya bisa mengeksplor pengetahuan saya. Nah itu menurut saya seperti itu. Gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, saat Bapak mengajar itu
menggunakan sumber belajarnya apa? Pada saat saya mengajar, saya waktu itu menggunakan sumber belajarnya, ya sumber belajar yang saya ambil dari internet, ya, kemudian dari blog, dari sites, slide, kemudian video-video pembelajaran yang ada di YouTube, dan artikel ilmiah yang ada di internet lah, seperti itu. Oh gitu. Nah, menurut Bapak, apakah dengan menggunakan buku teks itu menghambat eksplorasinya siswa itu sendiri atau bagaimana, Pak? Menurut Bapak itu bagaimana? Iya. Kalau saya pikir-pikir ya, menurut saya itu menggunakan buku teks atau buku sumber itu tidak menghambat pembelajaran, karena kita bisa mengeksplorasi murid, ya. Bahkan kita bisa jadi untuk memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya betul. Ya betul sih Pak, saya setuju banget itu. Jadi semua hal itu sebenarnya kita jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak yang kita gunakan sumber belajar itu, jadi akan lebih menarik lagi gitu ya. Betul. Nah terus Pak, sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Bagaimana? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf, ya, karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Nah, kemudian yang kedua tentunya juga kalau memang memungkinkan saya harus bertemu dengan Bapak pengawas, saya akan usahakan untuk bertemu dengan Pak pengawas, supaya masalah ini bisa terselesaikan gitu Bu, dan tidak menimbulkan salah paham lah antara pengawas terhadap saya. Oh gitu. Nah kira-kira Pak, Bapak pengawas sendiri nanti apa yang akan Bapak sampaikan dengan masalah ini? Insya Allah mungkin saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar, buku teks, kemudian diantaranya ya yang paling penting itu adalah buku teks sebagai panduan, kemudian akan mengajar juga melalui bahan dari internet, kemudian video pembelajaran, dengan tujuan tadi yang saya katakan Bu, supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka lah gitu Bu. Waduh, bagus sekali terusnya Bapak ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Terus kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak selanjutnya ini? Yang menjadi komitmen saya untuk selanjutnya, ya, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar gitu Bu, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan sepenuhnya belajar itu kepada siswa. Dalam istilah sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi
betul. Iya, iya. Dengan gaya belajar yang senang Iya, siswa, bagus. gaya belajar, baik itu yang visual, auditori, kinetik, dan lain sebagainya, Bu. Saya persilahkan pada siswa-siswa saya. Begitu, Bu. Bagus banget Ibu Pak. Ya. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak laksanakan itu. Mudah-mudahan Terima kasih. semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Amin. Ya. Amin. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Barangkali, ya. Ya. Iya. Terima kasih kembali Pak. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bapak. Ya. Amin, mudah-mudahan Ibu juga ya. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Jadi saya nggak galau lagi lah. Jadi tercurahkan dari isi hati saya untuk saya. Untung saya bisa berbagi cerita ke Ibu. Ya mungkin nanti kalau bisa ada hal-hal lain lagi, ada permasalahan, mungkin kita bisa sharing Bu ya. Saya juga bisa menjadi coach atau jadi coach lah. Ya, terima kasih Bu ya, terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.